Jadi seperti itu ibu-ibu, contoh parenting yang baik. Ketika anak marah, kita harusnya memberikan nasihat yang baik. Maksud saya, ketika anak melakukan suatu kesalahan, dan kita sebagai orang tua seharusnya memberikan mereka hukuman yang ke arah positif, yang bisa membangun mereka untuk berpikir, oh, aku tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Misal seperti contoh, mereka malas belajar, kita bisa memberikan nasihat atau nasihat seperti, kalau kamu malas belajar, tunjukkan mereka apa risiko dari malas belajar tersebut. Ketika kamu malas belajar, kamu akan dijauhi teman kamu karena kamu bodoh dan hal lainnya. Dan hukumannya bisa berupa hal-hal positif seperti misalnya membatasi suatu kesenangan mereka. Misalnya mereka gemar menonton televisi tentang Disney dan hal lainnya, berikan mereka seperti batasan ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Misalnya, adik, kalau kamu melakukan suatu kesalahan, eh, ibu akan membatasi jam menonton kamu, seperti itu. Itu bisa saja dilakukan untuk pengasuhan yang baik untuk anak. Selanjutnya, selain pengasuhan yang baik, ada pun beberapa kesalahan parenting atau pengasuhan yang sering orang tua lakukan. Mungkin saja ibu-ibu sering melakukan hal ini. Jadi, ibu-ibu perlu memperhatikan bagaimana suatu pengasuhan atau mendidik atau pendampingan yang ibu lakukan, apakah itu benar atau keliru atau bagaimana. Jadi di sini ibu-ibu bisa belajar nih, kesalahan seperti apa parenting seperti itu, bagaimana cara mengatasinya, dan mungkinkah ibu melakukan salah satu kesalahan dari yang nanti saya sebutkan, ibu-ibu bisa belajar dari apa-apa yang saya berikan dan apa-apa yang saya jelaskan dalam video ini. Yang pertama, kesalahan yang sering orang tua itu lakukan adalah mencontek dan menciplak gaya parenting orang tua lain. Nah, sering nih didengar bahwa orang tua tuh sering banget uh, membanding-bandingkan satu anak dengan anak lainnya. Kadang orang tua berkata seperti ini, lihat dong anak ini lebih pintar dari kamu, dia tuh lebih rajin seperti ini. Sebenarnya hal itu tidak baik untuk dilakukan karena hal itu bisa membuat semangat anak rendah dan dia berpikir jikalau kita sebagai orang tua, ibu-ibu lebih suka kepada anak tersebut. Nah, sama dengan halnya mencontek dan menciplak gaya parenting orang tua lain. Nah, setiap anak itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda ibu-ibu. Mulai dari tipe belajar mereka, kepribadian, tata bahasa, sifat, dan hal lainnya. Jadi, kita tidak bisa menyamakan bagaimana cara orang tua lain mendidik anaknya dengan cara kita mendidik anaknya. Nah, uh, kita sebagai orang tua, ibu-ibu sebagai orang tua harusnya tahu bagaimana sifat anak-anak ibu-ibu, bagaimana kegemaran mereka, apa yang mereka sukai, apa yang mereka tidak sukai, sehingga ibu-ibu bisa menyusun atau merencanakan bagaimana cara-cara ibu-ibu mengasuh anak-anak ibu-ibu ataupun mendampingi ataupun mendidik. Seperti halnya dengan program yang akan saya canangkan, yaitu pelatihan mendesain suatu pembelajaran. Nah, mendesain suatu pembelajaran itu tidak boleh sama, maksudnya bukan tidak boleh sama, tapi itu pasti akan berbeda untuk setiap anaknya. Anak-anak memiliki tipe pembelajaran yang beda, jadi setiap anak itu memiliki cara-cara sendiri bagaimana mereka bisa menangkap suatu materi atau pembelajaran. Ibu-ibu, kesalahan kedua yang sering dilakukan oleh orang tua yaitu berusaha membuat anak-anak sibuk. Pada kenyataannya di lingkungan saya sendiri, saya melihat banyak orang tua yang mempost anaknya atau menekan anaknya untuk mengikuti segala aturan, bimbel, dan lainnya agar membuat anak mereka sibuk dan tidak ada waktu untuk bermain dengan sesama, dengan teman atau hal lainnya. Misalnya mereka setelah pembelajaran di sekolah atau pembelajaran online, mereka akan diikutkan untuk kursus online atau kursus secara langsung, berbagai kursus dan hingga malam, bahkan itu pada anak usia sekolah dasar. Nah, ini merupakan salah satu kesalahan yang
paling fatal yang sering orang tua lakukan. Karena ketika berusaha membuat anak sibuk, anak-anak akan tertekan, mereka akan tidak bisa leluasa, mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang mereka sukai. Jadi sebagai orang tua, baiknya kita memang bagus untuk mengikuti suatu bimbel atau hal lainnya, tapi sebaiknya sebagai orang tua kita bisa mengatur waktu mereka di mana mereka harus school time atau mengikuti pembelajaran dan les di mana mereka harus free time di rumah seperti misalnya bermain atau bersama teman-teman, berdiskusi atau hal lainnya dengan kegiatan-kegiatan yang memicu kreativitas anak apalagi pada umur sekolah dasar ini, Ibu-ibu. Selanjutnya, kesalahan yang sering orang tua lakukan yang itu poin ketiga, orang tua sering tidak sabar dalam mengajari kesabaran pada anaknya. Padahal padahal ibu-ibu ingin mengajarkan kesabaran. Ayo dek sabar, ayo nak sabar, nggak boleh seperti itu. Tapi malah orang tua yang tidak sabar untuk mengajarkan anak. Jadi baiknya sebagai orang tua, ibu-ibu, pertama latih kesabaran ibu-ibu sebelum melatih kesabaran anak itu sendiri. Jadi ketika kita sabar, anak-anak akan mengikuti bagaimana uh, bagaimana sesuatu yang kita contohkan. Adik harus sabar ya, seperti ibu aja sabar mengajari adik. Adik juga harus sabar seperti itu. Itu lebih baik. Jadi kesalahan ini sering sekali orang tua lakukan ketika mereka meminta anaknya untuk melakukan sesuatu, tapi mereka juga melakukan suatu kesalahan. Misalnya seperti orang tuanya menyuruh anaknya untuk buang sampah sembarangan, salah, maksud saya buang sampah pada tempatnya, tapi orang tua malah buang sampah sembarangan. Jadi, seperti yang saya katakan, orang tua memberikan contoh dan anaknya akan meniru. Jadi, yang harus kita lakukan pertama adalah dari kita sendiri sebagai orang tua untuk memberikan contoh-contoh yang baik untuk anak. Selanjutnya, kesalahan yang sering orang tua lakukan dalam mendidik anak atau pengasuhan anak yaitu terjebak dalam kompetensi parenting. Nah, sering kita lihat para orang tua ini membanding-bandingkan anak satu dan anak mereka itu lebih seperti mereka membentuk suatu kompetisi antara orang tua satu dan orang tua dua. Jadi membandingkan seperti itu, mereka ingin anak mereka lebih dari anak si A atau si B seperti itu. Seharusnya tidak boleh seperti itu ibu-ibu karena itu sangat-sangatlah salah untuk dilakukan. Ketika orang tua berkompetensi dan anak tidak bisa mengikuti hal tersebut. Misalnya, anak ini mengikuti bimbel A, anak yang lain harus juga mengikuti, tapi kita tidak boleh seperti itu ibu-ibu sebagai orang tua karena seperti saya sendiri eh, di rumah dididik atau dibimbingi oleh orang tua saya sendiri, saya menekankan pada orang tua saya jika saya tidak ingin seperti orang lain, saya ingin seperti diri saya sendiri, jadi saya bisa memilih apa yang saya inginkan dan ketika saya memilih apa yang saya inginkan, saya berkomitmen dengan orang tua saya bahwa saya bisa melakukan ini sampai akhir seperti itu. Jadi pada ibu-ibu apalagi anak-anak pada usia-usia dini mereka masih mencari jati diri, mereka belum tahu diri mereka sendiri, ibu-ibu harusnya uh, membiarkan mereka dan jangan terjebak dengan kompetensi parenting dengan orang lain, orang tua lain seperti itu. Kesalahan selanjutnya itu tidak memberikan contoh perilaku yang diharapkan pada anak. Seperti yang saya katakan tadi, anak-anak akan meniru apa yang kita contohkan. Ketika kita mencontohkan hal baik, mereka akan menirunya. Mereka akan berpikir, oh orang tua saya melakukan ini, orang tua saya mengatakan jika saya tidak boleh berkata kasar dengan orang lain. Dan kita sebagai orang tua harus mencontohkan itu. Bagaimana bertutur kata yang baik dengan orang lain dan hal sebagainya seperti itu. Selanjutnya, kesalahan parenting yang sering orang tua lakukan yaitu sering memarah anak di luar batas. Nah, seperti saya katakan tadi, kadang-kadang orang tua itu uh, lupa diri ketika memarahi anak. Mereka kadang-kadang berkata kasar atau memukul, bahkan sampai ada memukul. Bahkan kasus ini bahkan sudah tidak lazim ya untuk kita bicarakan. Ini sudah sering sekali kejadian bahwa orang tua itu
ketika mereka emosi sampai melukai anak, bahkan sudah ada yang sampai membakar anaknya sendiri atau meninggal, membuat anaknya sampai meninggal. Padahal itu adalah suatu ketidaksengajaan karena emosi mereka terlalu meluap-luap. Seharusnya eh, jangan terlalu kita sebagai orang tua harus benar-benar mengatur emosi saat anak kita melakukan kesalahan dan cobalah untuk mengajarkan mereka hal-hal yang cobalah untuk mengarah ke hal positif seperti itu ibu-ibu. Saya tahu mungkin saya belum menjadi seorang ibu, seorang orang tua, tapi belajar dari pengalaman melihat orang tua saya mendidik saya, melihat fakta-fakta yang ada, lebih baik sebagai orang tua kita belajar bagaimana caranya untuk mengatur emosi, jangan sering memarahi anak karena itu juga tidak bagus untuk psikis anak. Bisa saja anak membenci ibu-ibu sebagai orang tuanya atau kita sebagai orang tuanya, dan ketika kita nantinya sudah tua sekali tidak bisa mengurus diri kita sendiri, siapa yang akan mengurus kita? Yang mengurus kita adalah anak-anak kita sendiri. Jadi coba tanamkan hal-hal positif, coba uh, latih kesabaran ibu-ibu. Selanjutnya, penting bagi orang tua sebagai pendidik pertama anak untuk mengetahui bagaimana pola pengasuhan anak yang tepat sehingga nantinya orang tua dapat membimbing anak dalam segala hal khususnya pembelajaran di rumah. Jadi, selain guru mereka yang mengajar, orang tua as a teacher in at home, maksudnya sebagai guru di rumah bisa mengajarkan hal-hal yang positif kepada anaknya. Apalagi dalam kondisi ini kita sedang mengalami kesusahan dengan wabah penyakit yang sedang menyerang seluruh dunia. Jadi kita harus bisa mendidik, merangkul anak, melindungi anak, mendampingi anak dengan baik dan benar. Ya, sekian video dari saya tentang ilmu parenting atau ilmu pengasuhan ini. Semoga dengan apa yang saya jelaskan, ibu-ibu bisa mawas diri, bisa memperbaiki diri, bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar sebelum pelatihan pembelajaran, mendesain pembelajaran di mana parents as a teacher at home atau orang tua menjadi guru anak di rumah sehingga orang tua itu tahu bagaimana mendampingi anak dengan baik, memberikan contoh dan hal lainnya. Jadi, sekian video dari saya untuk ibu-ibu semua masyarakat mitra yang saya sasar pada kegiatan KMDB ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.